Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia berbahagia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada hari ini, dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami akan diberkati, dan kami akan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rahasia berbahagia. Tentunya saudara, yang paling utama, yang esensi adalah Yesus memerintah, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Itu yang esensi. Ini yang harus dulu kita punya. Kalau ini kita punya, ini yang akan membuat kita bahagia, sekalipun mungkin masih jomblo. Bahagia sekalipun mungkin kita belum menemukan pekerjaan yang kita inginkan. Berbahagia sekalipun mungkin kita belum menjadi seperti apa yang kita cita-citakan. Karena kita punya Yesus, kita berbahagia. Nah saudara, ada beberapa hal yang pasti tadi Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, itu yang udah pasti. Namun di balik itu juga ada beberapa hal yang betul-betul akan membuat kita bahagia. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi rahasia untuk kita berbahagia, yang pertama tadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Maka yang selanjutnya rahasia kita berbahagia adalah menerima diri sendiri. Sejujurnya di dunia ini ada begitu banyak orang tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Sehingga banyak yang terjadi, orang melakukan operasi plastik, bahkan sampai melakukan operasi kelamin. Karena mereka tidak menerima diri mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berbahagia melakukan itu? Tidak ada jaminan kebahagiaan. Justru di tengah-tengah popularitas mereka, di tengah-tengah banyaknya uang mereka, tidak sedikit mereka yang mengakhiri hidup dengan sia-sia. Karena apa? Gagal menerima diri sendiri, gagal mengelola hatinya dengan baik. Untuk itu saudara, apapun dirimu yang kamu rasa kurang ini kurang itu, ketika engkau bisa menerima dirimu, berdamai dengan dirimu sendiri, maka engkau akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi yang pertama, menerima diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri. Ingat, kita ini ciptaan Allah. Kita ini dibuat segambar dan serupa dengan Dia. Tidak main-main. Standar kita adalah standar yang terbaik. Bahkan standar kita Tuhan tempatkan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, yang kedua, untuk kita berbahagia adalah tidak ada cara lain, kita harus memaafkan.
atau mengampuni. Berapa banyak orang karena tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, tetangganya, temannya, orang lain. Karena tidak mau memaafkan dan mengampuni, maka kebahagiaannya itu terganjal. Dia tidak betul-betul menikmati hidupnya. Ada dalam kekecewaan, ada dalam kepahitan, makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak enak, semuanya jadi tidak menyenangkan. Tidak ada kebahagiaan. Karena apa? Karena pahitnya dia rasa. Dan untuk saudara mengalami kebahagiaan sejati, please forgive, memaafkan dan mengampuni. Saudara akan mengalami satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Ya, untuk itu lakukanlah itu saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita berbahagia, berhenti khawatir. Saudara, kekhawatiran Alkitab bilang bahkan tidak menambahkan sehasta pun dari jalan-jalan kita. Bahkan dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi saudara, kita khawatir, kita takut, sebenarnya itu belum benar-benar terjadi. Tapi intimidasi, tekanan yang dihasilkan dari kekhawatiran, dari ketakutan itu yang sangat berbahaya. Berapa banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, sehingga ujungnya menjadi depresi. Jadi untuk berbahagia, jangan khawatir. Yang keempat, yang perlu kita ingat untuk saudara mengalami kebahagiaan yang berikutnya ini adalah memberi. Saudara mesti belajar memberi. Terlebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Ketika kita memberi ada sukacita yang luar biasa. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan terbiasa dengan memberi. Memberi merupakan hak spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan mempercayakan benih. Tuhan mempercayakan benih kepada penabur, orang yang mau memberi. Orang yang memberi adalah penabur, dan orang yang menabur akan menuai. Untuk itu kalau saudara mau berbahagia, maka belajarlah untuk memberi. Itu akan membuat saudara berbahagia. Lalu kemudian hiduplah dalam kasih. Seperti Yesus mengasihi kita, maka kasih itu akan membuat kita berbahagia. Ya. Jadi hiduplah dalam kasih. Dan lihatlah bagaimana kasih itu akan memberkati hidup kita. Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Kasihilah, jadi hiduplah dalam kasih ke siapapun. Maka ini akan memberkati kehidupan kita. Ini akan membuat kita berbahagia. Dan yang terakhir, untuk kita betul-betul berbahagia, harus ada ucapan syukur. Ya, ucapan syukur memang belum mengubah langsung keadaan, situasi. Tapi ucapan syukur itu akan mengubah hati kita. Dan ketika hati kita berubah, maka lihatlah keadaan juga akan berubah. Untuk itu belajarlah bersyukur untuk segala sesuatu. Dan lihatlah di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Dan aku percaya saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati ketika mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami berbahagia. Sebab Tuhan ada di dalam kami, memerintah dan berkuasa di dalam kami. Aku berdoa buat umat-Mu Tuhan. Biarlah kebahagiaan yang daripadamu itu memenuhi mereka. Sehingga mereka berbahagia. Mereka dimanapun dan kapanpun mereka berbahagia. Untuk itu kami harus terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.